Emida di kelompok 7. Nama saya Muhammad Al-Faizal dan rekan saya Laras Putri. Di sini kami akan membahas mengenai predator yang dimana tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pemanfaatan agens hayati yang diambil oleh Ibu Ulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai agens hayati. Agens hayati adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam organisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Istilah ini mencakup berbagai jenis organisme, mulai dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, dan protozoa, hingga organisme yang lebih besar seperti parasitoid, predator, dan parasit yang dapat membunuh serangga. Menurut Food and Agriculture Organization pada tahun 1988, agens hayati awalnya hanya mencakup mikroorganisme alami dan hasil rekayasa genetik yang digunakan untuk mengendalikan OPT. Namun definisi ini kemudian diperluas oleh Food and Agriculture Organization pada tahun 1997 untuk mencakup organisme yang dapat berkembang biak sendiri, seperti parasitoid, predator, parasit, arthropoda, pemakan tumbuhan, dan patogen. Definisi ini lebih lengkap menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 1995 menjelaskan bahwa agens hayati meliputi semua jenis spesies, subspesies, dan varietas serangga, nematoda, protozoa, fungi, bakteria, virus, mikroplasma, dan organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit serta proses produksi dan pengelolaan hasil pertanian. Keuntungan utama penggunaan agens hayati adalah mereka aman bagi manusia dan lingkungan, dapat mencegah timbulnya ledakan OPT sekunder, menghasilkan produk tanaman bebas residu pestisida, dan menghemat biaya produksi sehingga aplikasi yang minimal. Selain itu, agens hayati juga berperan sebagai stabilisator dan dinamisator populasi OPT dalam ekosistem, membuat mereka efektif dalam mengontrol populasi OPT tanpa intervensi manusia yang insentif. Nah, baiklah teman-teman, itu tadilah materi penjelasan mengenai agen hayati. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, contoh dari pengendalian agen hayati yaitu dapat menggunakan predator. Nah, predator ini dalam agen hayati yaitu organisme yang memangsa serangga lain untuk mengendalikan populasi hama. Contoh dari predator yang umum digunakan dalam pengendalian hayati yaitu seperti kumbang tanah, pemburu laba-laba, kubang kubah yang sebagai predator kutu dan kutu daun. Kehadiran predator ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Predator mengendalikan hama dengan cara memangsa dan mengurangi populasi serangga pengganggu. Nah, mekanisme yang digunakan predator untuk pengendalian hama yaitu seperti memangsa hama. Nah, predator ini seperti kumbang dan laba-laba yang aktif mencari dan memangsa hama di semua tahap kehidupan mereka, baik itu telur, larva, dan serangga dewasa. Selanjutnya, respon terhadap populasi hama. Nah, predator dapat merespon peningkatan populasi hama dengan cepat, meningkatkan produksi mereka ketika hama itu tersedia. Selanjutnya, pengendalian terintegrasi. Nah, predator ini berpartisipasi dalam sistem pengendalian hama terpadu, di mana mereka ini bekerja sama dengan parasit atau patogen untuk mengendalikan hama secara alami. Kemudian, pencarian hama tersembunyi. Nah, predator ini memiliki kemampuan untuk menemukan hama di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pestisida sehingga tetap efektif meskipun kondisi lingkungan tidak mendukung penggunaan bahan kimia. Keseimbangan ekonomi. Dengan mengendalikan populasi hama, predator ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, dan mencegah ledakan populasi hama yang dapat merusak tanaman. Jadi predator yang efektif untuk digunakan yaitu kumbang foksi, kemudian capung,
semuanya itu berkontribusi dalam pengendalian hama seperti hama pada tanaman padi dan tanaman lainnya. Salah satu komponen dalam pengendalian hama tersebut adalah pengendalian hayati atau biologis, menggunakan musuh alami atau menggunakan populasi hama. Musuh alami terdiri dari serangga predator, parasitoid, serta patogen hama. Salah satu musuh alami yang mudah untuk ditemukan dalam suatu ekosistem adalah serangga predator. Serangga predator adalah serangga yang memangsa serangga lain, sehingga keberadaan serangga dalam suatu ekosistem akan berperan dalam kontrol populasi hama tanaman. Serangga predator mampu membunuh atau memakan serta menghisap dalam tubuh serangga hama, sehingga menyebabkan kematian serangga hama. Bagaimana sih cara melestarikan musuh alami? Jadi untuk melestarikan musuh alami itu ada berbagai cara. Salah satunya yaitu yang pertama, tanaman refugia. Jadi tanaman refugia ini berperan sebagai mikrohabitat bagi musuh alami dan polinator. Contoh tanaman refugia itu antara lain seperti bunga matahari, kemudian kenikir, dan bunga kertas. Untuk cara yang kedua yaitu dapat melakukan produksi predator. Jadi produksi predator ini bertujuan memperbanyak dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi